saya belum tanding itu sama Pak Sini dah Pak Umar, cycling medalinya banyak, Pak Umar rintis balap sepeda itu atau para cycling itu, nanti sepak bola sipi serahkan ke asisten. Lah itu kita ajari untuk nendang 2 meter, melencongnya 4 meter itu. Kita ke daerah begitu ya, ayo ikut cycling, sepedanya nanti mahal, nggak mampu beli dan sebagainya. Salam para tangguh. Halo sobat para tangguh, kembali lagi di podcast Para Tangguh NPCI Provinsi Jawa Tengah. Bareng aku, Wahyu Setiawan, seorang atlet catur tunanetra. Hari ini saya sangat antusias sekali karena kita bakalan ngobrol bareng seorang akademisi dari Universitas 11 Maret, Fakultas Keolahragaan. Dan beliau ini juga menjabat sebagai seorang Binpres di NPCI Provinsi Jawa Tengah. Nah, beliau ini juga yang sering merintis cabang olahraga baru di Indonesia. Ada CP Football, Boccia, dan Paracycling. Nah, langsung saja kita berkenalan. Halo Pak Umar. Siap Mas Wahyu, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Pak Umar? Alhamdulillah sehat. Wahyu juga? Alhamdulillah juga sehat Pak Umar. Terima kasih atas kehadirannya Pak Umar di studio kami, podcast Para Tangguh. Luar biasa nih Mas Wahyu. Pak Umar ini cukup, apa ya namanya, sudah melanglang buana ya. Apa Mas Wahyu? Di olahraga disabilitas. Berdasarkan intelijen saya, wes. Ya, ada mata-mata. Iya. Pak Umar ini sudah merintis 3 cabang olahraga yang semula di Indonesia enggak ada ya, Pak. Pertama, yang dirintis nopo nih, Pak? Itu semuanya demi tugas ya, Mas Wahyu ya. Jadi dari akademisi ini tugas pengabdian. Dan kemarin diberi tugas oleh Ketua Umum NPCI Indonesia, Pak Seni, itu yang pertama saya diberi tantangan untuk membentuk atau merintis sepak bola sipi, Mas Wahyu. Sepak bola sipi. Ya. Sipi ini apa, Pak? Nah, ini yang memang saya juga dulu, saya memang basicnya dari olahraga able ya, itu di sepak bola, basic saya sepak bola futsal memang. Tapi ada tantangan untuk nangani anak-anak sipi. Anak sipi itulah anak-anak yang mengalami gangguan motorik dan postur tubuh sehingga itu mengakibatkan untuk dia beraktivitas kesehariannya. Kalau orang awam, kalau kita sudah dewasa itu salah satunya kondisi orang-orang yang dapat stroke atau mengalami stroke. Itu salah satu itulah kondisi dari anak CP itu sehingga mengalami gangguan untuk aktivitas motoriknya, begitu Mas Wahyu. Oh, berarti kalau secara apa ya? Umumnya kayak orang stroke, stroke yang ringan ya tentunya Pak. Ringan, ada yang sampai berat, Mas Wahyu. Oh. Iya, ada kelas-kelas cabang olahraga yang sampai berat itu. Ya, nanti itu bisa kita jelaskan cabornya ya. Jadi kalau sepak bola sipi itu yang ringan, betul tadi dikatakan Mas Wahyu. Untuk sepak bola sipi itu untuk aktivitas atau pemain-pemain atau anak yang mengalami gangguan motorik itu masih ringan, Mas Wahyu. Gitu. Jadi masih bisa untuk main sepak bola. Iya. Awal merintis itu apakah sempat ada gimana ya? Kebingungan, Pak? Ya itu pasti Mas Wahyu. Orang namanya masih baru itu tantangan pasti banyak itu. Kendala itu. Satu, di samping kita harus mempelajari karakter anak sipi, itu kita juga harus menerapkan bahwa apalagi sepak bola. Kan skillnya banyak. Harus mempraktekkan itu. Padahal kondisi tubuhnya untuk dirinya sendiri aja sempoyongan itu loh. Nah itulah tantangannya Mas Wahyu. Tapi yang namanya tugas dan kita butuh belajar, prinsip saya waktu itu ya siap untuk belajar begitu Mas Wahyu. Jadi modal utamanya siap belajar terus gitu ya. Betul. Eksplorasi. Betul, itu di lapangan kita nangani itu dengan eksplorasi. Memang betul saat kita di sepak bola sipi terus kita mencoba eksplorasi begitu. Perbedaannya apa Pak antara sepak bola sipi dengan sepak bola yang able? Iya, itu banyak banget ya. Dari sisi pemainnya tadi, karakternya pemain sudah
Yang satu normal bisa apapun, tapi yang satunya mau lari aja kakinya diseret-seret ibaratnya kan gitu. Nah, itu jadi tantangan untuk kita memberikan tekniknya, fisiknya dan sebagainya. Itu kemudian di segi permainan itu ada bedanya. Mainnya memang betul harus memasukkan gol ke gawang lawan untuk menjadi pemenang itu. Tapi di sepak bola CP aturannya ada modifikasi. Di samping kayak umum ada aturan modifikasi, lapangannya lebih kecil, jumlah pemainnya itu tidak 11 Mas Wahyu, tapi 7. Oh, 7 jadi, ya? Bisa disebut sepak bola CP itu 7-a-side football. Jadi 7 lawan 7. Nah, di situ pemainnya dengan kategori CP, tetapi ada waktu saya merintis itu ada 4 kategori pemain untuk sepak bola CP, Mas. Dari yang ringan sampai dengan yang berat. Jadi waktu itu masih namanya kode klasifikasinya itu pemainnya ada FT5, FT6, FT7, FT8. FT itu singkatan dari cabur itu oleh federasinya IFCBF, itu adalah induk organisasinya sepak bola CP dunia itu. Kalau normal kan FIFA, kalau di CP football itu IFCBF ya. Itu Serbal Pasi itu. Jadi internasional federasi football untuk Serbal Pasi begitu. Itu kategorinya ada yang berat, CP atau FT5 itu dia yang kondisinya parah. Kalau di atletik, para atletik itu kayak yang kategorinya T35, T36, T37 dan sebagainya itu. Nah di sepak bola CP waktu awal sampai saya merintis itu masih dengan kategori itu, 4 kategori. Pemainnya yang FT5 dan 6 itu harus wajib ada. Kalau tidak punya jumlah pemainnya di sepak bola CP itu akan berkurang, otomatis kurangi 2. Terus yang lainnya kategori yang FT7, T7 itu bebas. Tetapi yang paling ringan FT8 itu yang hanya boleh ada 1. Itu kategorinya untuk main, Mas Wahyu. Oh, jadi untuk CP football itu kategori yang wajib ada FT5, FT6 itu harus ada 2. Harus ada 2. Lalu untuk FT7-nya bebas. Pokoknya melengkapi 7 itu. Yang FT8 1. Ya. Itu mainnya. Tapi untuk aturan yang sekarang setelah 2018 itu sekarang di combine atau di ringkas itu yang FT5 sama FT6 itu jadi 1 kategori, Mas. Sehingga sekarang mulai 2018 jadi FT1, FT2, FT3. FT1 itu menggabungkan FT5 dan 6 itu jadi 1 kategori. Dan mereka harus ada 2 di tim itu sama. Terus yang FT2 itu 1, FT8. FT3-nya itu yang FT8 di awal. Begitu kategorinya. Oh, jadi FT5 dan 6 digabung jadi 1, jadi FT1 sekarang ya? Betul. Biasanya yang dimanfaatkan oleh tim itu yang FT3. Karena dia yang paling ringan, biasanya kaptennya, rohnya tim begitu. Oh, rohnya tim di FT3 itu. Betul. Kalau nggak punya itu rugi pasti. Ya karena kekuatannya jadi berkurang pasti ya. Iya, gitu maksudnya untuk pemainnya. Iya. Mulai ikut event berarti. Event kapan, Pak? Tahun berapa? Itu persiapan untuk Asian Para Games 2015 Singapura. Jadi waktu saya latihan itu di akhir 2014, itu kita persiapan dan waktu itu masih awal memang. Ya, akhirnya kita melatih waktu itu ada dari NPC itu ada pemain yang diberikan saya nggak ngeleksi Mas Wahyu. Jadi ada pemain 7 waktu itu, 7 atau 9 ya, 9 itu anak-anak yang dulu para atletik yang sudah tidak prestasi tetapi kategorinya CP itu diberikan saya untuk dilatih menjadi pemain sepak bola CP. Ceritanya begitu sehingga anak-anak itulah akhirnya saya siapkan untuk diajari nendang bola gitu. Ada lucunya nendang bola pertama Mas Wahyu. Pripun itu? Lah itu kita ajari untuk nendang 2 meter, melencongnya 4 meter itu. Itu pertama saya, betul. Saya nyiapkan waktu itu ditunjukkan saya untuk memulai tetapi ada suruh mencari 1 pendamping begitu, asisten pelatih begitu ya. Saya ngajak Kak Ansar, Mas Wahyu. Kak Ansar itu adalah pemain top dulu Arseto, pernah di nasional. Jadi setelah Porna, dia dari dulu terakhir di Persis ya, di kompetisi Persis itu, ya di samping itu dia juga masih bekerja di swasta begitu ya. Kita ajak, saya tawarin, Kak mau belajar enggak? Apa Mas Umar? Latih sepak bola, tapi yang kita latih anaknya kayak gini.
tapi perlu belajar banget gitu. Saya siap dengan Mas Umar untuk belajar begitu, Mas Wahyu. Padahal itu pemain kelas ya, Pak? Pemain kelas, sempat beliau sampai ke nasional, jadi pemain nasional. Kemudian di eranya ya, kemudian masuk di Arseto, sampai bubarnya Arseto itu Pak Ancar masih ada di sana. Itu ceritanya Mas Wahyu awal-awal. Jadi tantangannya juga cukup tinggi ya Pak, untuk membina satu cabur yang ini. Sebenarnya ya referensinya masih sangat terbatas. Sangat betul banget Mas. Kita nyari referensi, saya yang namanya ngelatih kan pasti akan ada evaluasi ya Mas Wahyu. Iya. Bagaimana mengukur kemampuannya? Adanya alat-alat tes itu ya. Kalau saya di akademisi, bagaimana tes pengukurannya untuk mengukur sprintnya pemain itu bagus kayak apa, kelincahannya bagus kayak apa, VO2max-nya bagus kayak apa, kan perlu alat tes namanya instrumen tes itu. Belum ada. Akhirnya saya modifikasi sendiri karena mungkin dari sisi akademisi ya tuntutan kayak gitu saya kaji, saya teliti begitu. Akhirnya kita ciptakan itu awal-awal bentuk tesnya yang modifikasi sendiri dulu, belum jadi satu temuan gitu, tapi itu jadi tantangan untuk kita riset Mas Wahyu. Sampai akhirnya menemukan formulanya. Akhirnya menemukan formula, tapi belum persiapan sampai ke Singapura itu hanya masih modifikasi. Jadi kami masih buta, Mas. Karena belum mengalami bertanding dengan lawan yang benar-benar sama kategorinya. Nah, itu kesulitannya. Saya nyiapkan pemain ini untuk bertanding uji coba kan nggak ada di Indonesia, baru pertama. Kesulitan itu kan saya alami. Akhirnya saya cobakan bertandingnya, sparringnya sama siapa Mas Wahyu? Anak-anak SSB. Iya, anak SSB itu kan banyak anak SSB kan sudah merebak kan di Solo sekitar ini sudah merebak gitu. Saya tandingkan dengan usia 10 tahun kayak gitu, mampu. Akhirnya saya tingkatkan 11 tahun, 12 tahun itu. Nah, persepsi saya untuk dengan referensi YouTube dan sebagainya, saya hanya persepsi gitu aja. Anak-anak ini mestinya hanya saya siapkan levelnya usia anak 12 tahun sajalah untuk berangkat ke Singapura begitu. Jadi buta dengan kekuatan itu dan saya hanya referensinya itu Mas Wahyu. Di awal itu. Iya. Berarti memang murni di waktu tahun 2015 ASEAN Para Games Singapura itu murni eksplorasi. Betul. Namanya pertama gitu ya pasti itu. Tapi pada akhirnya apakah juga mendapatkan medali? Ini jangan-jangan medali Mas Wahyu. Waktu itu kita juru kunci. Juru kunci. Dari berapa peserta? Dari 6 negara. 6 negara. Kita ranking 6. Jadi saat bertanding itu kan karena buta tadi ya, pemainnya aja kita bawa waktu itu 9, padahal mainnya 7. Yang 2 ada yang lucu juga karena ada ganda selain CP juga ada intellectual impairment atau tunagrahita. Jadi berpikirnya untuk berpikir cepat kan nggak bisa gitu. Itu salah satunya kita alami. Itu bermain aja kita pasang sebenarnya cadangan kan, tapi saat terjadi insiden itu yang terjadi kemarin di Singapura itu sempat bertanding sama Thailand, pemain kita yang kita anggap paling ringan tadi tabrakan di pantel di kontak sama Thailand, dia keluar tidak bisa main lagi, kita pasang yang 2 tadi. Saat dia main di lapangan itu lihatnya ke pelatih terus, jadi mau lari ke sana lihat ke pelatih dulu, saya disuruh kemana gitu. Itu yang kita alami. Ya, akhirnya hasilnya ya memang belum maksimal. Kita jadi juru kunci, tetapi satu reward dari direktur teknisnya IFCVM itu memberikan support ke kita. Indonesia luar biasa, baru membentuk tim sudah kayak gini. Walaupun juru kunci ya, tapi kiper kita itu jadi kiper terbaik di event itu. Wah, mantap ya. Itu walaupun kita juru kunci gitu. Waktu itu gitu. Itu kita jadikan pembelajaran luar biasa Mas di Singapura itu. Iya. Berarti melalui event Singapura itu justru menjadi bahan evaluasi ya Pak. Betul sekali. Kita harus nyiapkan apa nanti event ke depan begitu Mas Wahyu. Jadi akhirnya kan 2017 akan ada persiapan ASEAN Para Games Malaysia begitu kan. Iya. Dari situlah kita belajar luar biasa di Singapura itu. Akhirnya pulang dari Singapura itu kita teruskan pembinaan begitu ya, persiapan di Malaysia. Kita kaji yang tadi saya siapkan, saya harus melakukan penelitian untuk satu riset itu. Nah, untuk tes pengukuran waktu itu persepsi saya pengen menyusun instrumen tesnya begitu. Saya angkat waktu itu juga saya jadi baru studi Mas Wahyu di S3.
Saya angkat jadi disertasi. Saya ajukan di seminar proposal, tapi saya dibantai. Artinya dibantai bukan dibantai dalam negatif gitu ya. Iya. Karena baru itu masih banyak tantangan. Dosen pengujinya itu masuk kayak gitu diteliti gitu. Padahal yang kita alami anak-anak sipil gitu. Iya. Setelah selesai dari sidang, saya temui beliau, saya jelaskan semuanya. Akhirnya mendukung 100%. Saya jadikan riset, akhirnya jadi satu riset saya, disertasi saya adalah tentang menyiapkan itu instrumen tesnya dan menyusun satu model latihan untuk anak-anak sipil. Nah itulah modal saya, akhirnya kita program latihan, modelnya tadi kan jadi program latihan Mas Wahyu. Kita siapkan untuk ke Malaysia Mas Wahyu. Dan hasilnya? Hasilnya alhamdulillah 2 tahun mengejutkan semua lawan-lawan kita tadi. Emas kita raih di sana Mas Wahyu. Wah, mantap sekali. Itu akhirnya. Dari mereka pulang dari Malaysia kan pas Indonesia penghargaan pemerintah. Itu kan yang dapat emas lanjut di 2018 ya Mas Wahyu. Asian Para Games itu. Setelah Asian Para Games 2018 kan juara emasnya di Malaysia dan emas peraknya perunggu di Asia Jakarta, bonusnya pemain atlet kan PNS gitu Mas. Wah, sepak bola sipil itu menyumbang 7 dari waktu Malaysia kita dapat 14 atlet yang kita kirim. Singapura baru 9. Iya. Dari 14 7 jadi PNS Mas. Alhamdulillah rezekinya anak-anak. Mantap ya. Itu. 14 7 jadi PNS itu penghargaan yang sangat luar biasa dari pemerintah kan, Pak. Iya, betul. Itulah. Luar biasa. Ikut saya, printing saya, saya jadi PNS. Iya. Itulah biasanya penghargaan pemerintah dengan pembinaan yang tadi Mas perjuangan itu. Iya. Luar biasa sekali sih Pak. Terus gimana ceritanya kok pada akhirnya bisa ke boccia, cycling juga ya. Tapi saya pengen membahas yang boccia dulu Pak. Oke, siap Mas Wahyu. Mulai dari mana Mas Wahyu? Dari awal ceritanya. Dari awalnya. Oke. Ini tadi kita berangkat 2015 ya Mas Wahyu ya. Itu di Singapura. Jadi di Singapura itu kita tanding di sepak bola sipil, tetapi waktu di sana saya didekati atau Pak Seni memanggil saya begitu Mas Wahyu. Pak Seni memanggil saya bahwa ada cabur yang kita belum membina. Salah satunya adalah boccia itu. Nah, saya itu di samping saya nyiapkan tim untuk tanding tadi di Singapura, itu saya waktu itu didampingi, Pak Seni mendampingi Pak Umar, tolong ini ada boccia kita belum punya atlet, kita belum membina. Pak Umar didampingi Dr. Ferry, itu yang Dr. Ferry itu manajernya di cycling, di sepak bola sipil sama saya. Jadi waktu berangkat Singapura itu saya pelatihnya, asistennya Kak Ancar, kemudian manajernya tim itu Dr. Ferry, dampingi kita terus toh. Karena itulah maka saya didampingi Dr. Ferry, kita belajar tentang boccia itu. Kami ke campnya tim boccianya Singapura, ke manajernya sana, kemudian tanya-tanya, belajar. Saya dari Indonesia karena belum membina ini, saya pengen belajar begitu. Akhirnya antusias dari sana. Kita di sana diajari, oh ini loh lapangannya, dijelaskan langsung gitu di campnya itu. Terus praktek bolanya seperti ini, sama atlet-atletnya itu dia latihan itu menjelaskan saya. Itu pertamanya Mas. Sehingga di sana pulang dari Singapura dengan kita antusias mau membina itu, pulang dibawai 2 set alat boccia yang bagus itu. Ada 1 koper itu 1 set biasanya gitu ya Mas. Itu kita pulang diberikan itu. Itu cerita awalnya untuk boccia. Maka pulang dari Singapura, akhirnya ya kita coba karena sudah ada bolanya kan. Ya kita kenalan dulu, sosialisasi. Saya mengajak ke karena saya di kampus kan punya anak buah gitu ya, punya mahasiswa gitu ya. Saya hanya ayo siapa yang mau belajar satu permainan olahraga disabilitas, olahraga paralimpik yang baru, aturannya seperti ini, cara mainnya kayak gini, coba kita belajar begitu. Nah itu akhirnya kita ngajak teman-teman, coba kita nyobakan main. Nah, perkembangan waktu di bulan Mei 2016, Singapura 2015 itu ya, kita pulang 2015 Mei, itu ada pengembangan boccia untuk negara-negara Asia dari BISFED, Mas. Salah satunya Indonesia diundang. Nah, saya dikirim sama Pak Seni, sama Dr. Ferry berdua itu diterbangkan ke Dubai. Nah, di Dubai ya, itu rezeki lagi tuh Mas. Belajar ke sana itu. Di Dubai kita belajar
betul-betul aturan Boccia yang sebenarnya itu lewat pelatihan, Mas Maju. Dari BISPED, kemudian negara-negara Asia yang berkembang mengembangkan itu, kita dilatih di sana, perwasitan dan sebagainya kayak itu. Akhirnya punya bahan-bahan yang banyak kan itulah pulang dari sana kita akhirnya mengembangkan itu, pulang akhirnya kita sosialisasi dan sebagainya. Nah itu yang lucu lagi waktu di Dubai itu Mas Wahyu. Yeah. Jadi di Dubai itu sampai sekarang masih jalan yang eventnya Vansa itu termasuk beberapa cabur kan itu rutin kita sering ngirim juga. Saat itu pas pelatihan juga ada eventnya itu kejuaraan Asia itu di sana. Saya baru belajar itu pulang dari hotel pas besok ada event internasional itu yang habis pelatihan itu diminta 10 yang siap berani untuk tampil ikut jadi wasit itu. Jadi dulu namanya kalau di Boccia itu ada wasit utama sama line person-nya itu. Jadi pembantu wasitnya itu. Saya ikut mendaftarkan itu coba-coba aja kayak gitu Mas. Jadi dengan pengalaman tadi yang kita dapat kita berani. Akhirnya tugas beberapa pertandingan. Nah, sebenarnya Mas ditugasi sampai akhir tapi tiket kami kan sudah berangkat pulangnya sudah ada. Yeah. Nah, hanya sampai 2 hari saja waktu itu. Tapi pengalaman luar biasa itu yang di Boccia itu. Itu ceritanya awal Mas Wah, yeah. Untuk Boccia. Dan itu juga menjadi modal untuk pengembangan di Indonesia ya Pak? Betul sekali. Lucunya lagi pulang dari Dubai itu tadi Mas Wahyu. Di sana setiap peserta itu pulang diberi bonus dari produksi bola itu kan nyari sulit Mas. Kita dari Indonesia dan semua negara dikasih 10 set bola Boccia untuk dibawa pulang ke negaranya masing-masing untuk dikembangkan begitu. Nah pas pulang ya berangkat waktu itu kan kita NPC belum seperti sekarang ya. Jadi kita sudah banyak itu jadi pembiayaan dan sebagainya itu. Kita pulang jam 2 malam saya masih ingat. Itu kesulitan untuk bawa bolanya itu. Karena over bagasi Mas, bayangin. Terus akhirnya, gimana itu? Cerita kayak gitu saya dengan Dr. Ferry akhirnya menyampaikan ke petugas kira-kira sampai seberapa bisa kita ambil dari 10 box tas Boccia tadi ya 10 set itu kita selipkan di kantong-kantong kecil itu terus ditimbang. Kita penuhi 60 kilo kan internasional itu 2 kopernya ada kuateri sudah masih sisa. Nah ini nek dibuang kan eman-eman, nyari kan sulit kan gitu. Iya. Padahal kalau naik kita check in, di sana sudah ada petugas mau masuk ke lorong check in-nya pesawat itu, semua tentengan ditimbang. Kan internasional hanya 7 kilo, 7,5 ya kan, 7 kilo atau 7,5 itu. Yeah. Jadi tenteng. Yeah. Petugas di depan saya nggak bisa masuk. Saya dengan dokter dengan strategi ini supaya kita berhasil membawa bola itu, saya duduk dulu santai gitu. Orang-orang pada masuk untuk check-in begitu. Akhirnya sudah sepi tuh, dianggap saya nggak check-in kan itu. Di sana dibuka counter check-in yang lain kan. Yeah. Petugas keamanan itu berangkat ke sana. Yeah. Akhirnya saya masuk di situ. Alhamdulillah. Itu rezeki yang luar biasa. Padahal tadi kita udah bingung sama Dr. Ferry itu. Aduh, ini gimana ya? Dibuang eman-eman banget. Nyarinya sulit gitu. Yeah. Itu cerita awalnya Mas. Berstrategi juga ya, ternyata membawa ke Indonesia saja. Iya, betul itu. Iya. Wah, itu perjuangan yang sangat luar biasa. Dan Boccia ini kan sekarang justru malah jadi salah satu andalan Indonesia ya, Pak ya. Iya. Itu cerita pulang neruskan ini cerita sampai ke sekarang sudah di Paris kemarin medali dan sebagainya gitu ya. Yeah. Mungkin cerita sebelumnya perjuangan di Boccia itu pulang dari Dubai tadi, akhirnya kita beberapa waktu itu terus ada kan NPC provinsi begitu ya, ada pelatihan gitu kan. Jadi ngundang narasumber dari pusat, itu kira-kira cabur apa yang dia mau kembangkan kayak gitu. Itu yang pertama saya kemarin malah berangkat ke Mas Wahyu untuk itu di Pekanbaru, NPC Pekanbaru. Rio, dia mengadakan pelatihan-pelatih ke pelatih-pelatihnya gitu tentang olahraga gitu ya. Salah satunya Boccia pertama kali kita sosialisasi ke Rio. Diundang Pak Jaya, ketua NPC-nya sana, untuk memberikan edukasi itu, pengenalan begitu ya. Yeah. Saya berikan pertama di sana. Jadi materi yang saya dapatkan dari Dubai, ya kita berikan ke sana, kita tularkan, kita ajari, kita sosialisasikan itu, kita berlakukan di sana. Kemudian setelah itu di Jawa Barat pernah juga mengundang itu, akhirnya kita berikan juga dan di Medan juga pernah juga. Perkembangan berikutnya
saat Pepapernas, Pekan Paralimpian Pelajar Nasional di Solo, 2017 kalau nggak salah. Ya. Nah itu salah satu cabar baru oleh Kemenpora. Lah waktu itu kan dari NPC ada almarhum Pak Waloyo gitu ya, di Binpresnya begitu. Nah, mudah-mudahan beliau ini salah satu anunya beliau gitu. Ilmunya beliau untuk kita doakan beliau yang sudah di sana merintisnya itu luar biasa dan salah satunya perjuangan ini. Amin. Akhirnya dipertandingkan salah satu cabar baru untuk Pepapernas itu di Menpora, kemudian kita setting dan sebagainya. Pertama ditandingkan sudah ada 6 provinsi yang mengikuti. Pertama kali? Iya. Jadi perwakilan pelajar-pelajar itu. Ya awalnya juga pokoknya punya CP kursi roda, ayo kirim dulu gitu lah. Kita belajar itu. Akhirnya ada 5 atau 6 saya lupa. Itu pertama kali kita tandingkan di Indonesia Boccia itu untuk pelajar 2017 di sini. Venue-nya dulu di Gornya Dispora itu yang di samping kantornya pas itu ada kita tandingkan di sana. Dispora Solo ya itu? Iya. Event pertama itu Mas. Perkembangan berikutnya 2018 kan kita tuan rumah Asian Para Games itu di Jakarta. Boccia menjadi salah satu cabur yang ditandingkan. Maka Boccia itu kita terus sosialisasi mencari atlet. Lah tadi salah satu atlet pertama Indonesia dari Solo itu yang dia juaranya dapat emas kemarin anak-anak RC JPAC. JPAC. Itu yang ngirim waktu itu di Solo dari anak-anak JPAC Afrisal dan salah satunya dan juga Fani yang cewek Fani yang Afrisal itu. Fani mungkin sekarang di internasionalnya sudah kalah bersaing mungkin, tapi Afrisal masih sampai sekarang masih. Sehingga kemarin dia dapat medali juga di Paris itu. Wah, itu sampai ke level dunia, Pak? Sampai dunia, Paralimpik Mas Wahyu. Mereka sudah levelnya sampai di sana. Jadi salah satunya adalah atlet pertama Indonesia yang kita rintis tadi, Afrisal anak-anak Solo itu. Yang lainnya sekarang kan beberapa sudah kemarin perak dan sebagainya. Itu salah satunya itu. Itu Mas Wahyu untuk Boccia. Mantap sekali loh itu. Ya, walaupun yang nangani lain begitu ya. Jadi persiapan di Jakarta itu 2018 selain kita nyiapkan tim itu kan perlu mengenalkan beberapa cabur yang ditandingkan kan lewat media-media. Saya laris Mas Wahyu. Laris diundang untuk sosialisasi live di TV-TV swasta itu. Jadi di E-News, kayak gitu, Metro itu saya diundang untuk memberikan itu. Lah, Afrisal itu satu-satunya atlet kita ajak, kita praktekkan. Dengan Mas Omes itu, host TV itu, ikut bertanding sama saya itu di live. Mungkin di YouTube atau ada dokumen begitu ya, bisa ditengok di sana itu 2018. Wow. Itu untuk Boccia, cerita Boccia. Nah, sekarang yang haruskan teman-teman ya, karena saya punya tugas yang lain begitu Mas. Tugas apa itu, Pak? Nah, tadi, jadi habis Boccia, habis sepak bola CP, Boccia tadi kan sebenarnya waktu masih Singapura ya, itu Boccia untuk mengenalkan itu. Terus 2018 itu saya diberi tugas sepak bola CP pulang dari Malaysia. Saya sudah sebelum pulang malah Mas Wahyu, waktu masih di Malaysia. Belum bertanding, itu ceritanya saya rentetan untuk memulai itu ya, merintis sepak bola, merintis cabang baru gitu. Itu di Malaysia baru mencoba lapangan di sana, datang ke Indonesia, kemudian pernah nyoba lapangan membawa tim sepak bola CP tadi ya. Latihan pertama pulang ke mes, malam saya dipanggil Pak Seni. Wah, ada apa ini ya? Sudah deg-degan ya, Pak? Iya, deg-degan. Dipanggil Pak Seni dan Mas Rima. Mas Rima itu. Jadi Pak Sekjen ya, Sekjen sekarang ini. Panggil Mas Rima ke kamarnya beliau. Diceramai. Ceramah itu cerita di situ tentang balap sepeda disabilitas atau paracycling. Karena waktu di Malaysia itu cycling itu memperebutkan medali 26 medali Mas. Lah kita belum membina, walaupun saat itu kita sudah ngirim tim ya. Tetapi itu karena kemarin mengirim atlet ya di Malaysia itu, tetapi kita belum membina. Tapi itu anak-anak yang kita temukan karena dia sudah pernah cycling dikirim begitu menggantikan cabang voli duduk kalau nggak salah itu yang tim putri karena kita tim putrinya bagus toh. Tidak eligible karena pesertanya kurang gitu. Akhirnya setelah persiapan pelatnas nggak jadi dikirim, yang dikirim cycling karena caburnya cycling itu memperebutkan 26
Medali emas itu. Akhirnya dikirim ke sana itu, tapi ada tim yang sedang bawa ya, salah satunya muncul Fadli, muncul Sauri, kayak gitu. Terus ada yang handbag itu dari Bali. Lah mereka itu ditemukan. Cerita Fadli ini lucu lagi nih Mas Ayu. Fadli nasional kita balap motor kan ceritanya dulu kalau kita lihat sejarahnya itu. Akhirnya dia saat kejuaraan Asia, dia juara Asia untuk balap motor. Iya. Di Sentul dia sudah juara, kan akhirnya saat selebrasi ditabrak pembalap lain begitu ya, kalau nggak salah dari Thailand begitu. Dia kan trauma dan sebagainya itu. Setelah 2015 dia kecelakaan itu, kira-kira 2017 itu dia masih dalam rangka untuk membangkitkan motivasi dia ya, psikologisnya itu adalah memang gowesan begitu. Saat gowes beberapa itu ditemukan oleh Pak Otto Hari, ya ditawani untuk jadi pembalap itu. Akhirnya dikirim itu. Nah sampai sekarang Fadli itu andalan kita kan, sampai sudah bisa tampil ke Paralimpik Tokyo kemarin, kemudian ke Paris kemarin ya satu-satunya para cycling itu yang di situ. Itu awalnya. Tapi cerita di awal tadi waktu pertama saya diminta Pak Seni tadi adalah saya masih bawa sepak bola CP di Malaysia. Kemudian baru malamnya dipanggil itu, ya saya nyatakan siap Pak Seni begitu. Jadi saya belum tanding itu sama Pak Seni dah Pak Umar, cycling medalinya banyak, Pak Umar rintis balap sepeda itu atau para cycling itu, nanti sepak bola CP serahkan ke asisten. Padahal belum tanding loh masuk, wah saya punya beban. Akhirnya ya udah karena itulah mungkin jadi rezeki ya. Akhirnya sepak bola CP-nya jadi emas tadi loh. Itu saya ninggalkan sepak bola CP pulang dari Malaysia kan dengan apa semangat tinggi ya untuk ke bina cycling begitu ya. Sudah emas kita raih kok. Artinya strateginya sudah ketemu di sepak bola CP. Teman-teman tinggal melanjutkan begitu ya. Lancar melanjutkan sampai sekarang itu. Itu ceritanya untuk itu apa cycling. Akhirnya pulang 2018 ASEAN Para Games di Jakarta itulah saya sudah full membina untuk cyclingnya Indonesia. Harus seleksi atlet dan sebagainya kayak gitu. Sebelum dilanjut Pak Umar. Iya. Monggo. Oh siap. Sambil dulu. Makasih ya. Mohon maaf loh kalau cerita saya udah terus saja Pak. Mari Mas Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Seger ya Mas Ayu? Ya seger sekali. Itu sangat luar biasa sekali Pak. 3 cabang olahraga, Pak Umar merintis dan di cycling hasilnya bagaimana Pak? Ya cycling tadi ya, saya cerita sudah kita culik sedikit. Di cycling sudah sampai ke tembus itu. Memang butuh banyak perjuangan juga. Mencari atlet cycling juga sulit juga. Apalagi modal sepedanya kan tidak pen-pen begitu ya. Kalau kita ajak ke masyarakat, kita bina, kita ke daerah begitu ya, ayo ikut cycling. Sepedanya nanti mahal, nggak mampu beli dan sebagainya kayak gitu. Itu jadi kendala juga ya bagi kami untuk membina itu. Tapi kami yakinkan awal seleksi aja Mas Wahyu untuk pelatnas persiapan 2018 itu. Pokoknya kita dapat atlet kira-kira kelasnya masuk begitu ya, klasifikasinya masuk. Kita ajak, kita tawar nih. Sepedanya ya dia belum punya sepeda. Kita siapin sepeda untuk seleksi itu. Sepeda yang kita ya bukan sepeda balap yang harganya sudah untuk tanding tadi. Yang untuk tunanetra kan ada kelas tunanetra. Sepeda itu. Kita seleksi itu pokoknya ada atletnya tunanetra, kita siapkan yang namanya pilot. Pilot itu adalah yang dampingi untuk balap sepeda yang kategorinya tunanetra itu. Kalau di cycling disebut kelas B. Blend. Itu adalah untuk yang jadi tandem itu. Sepedanya belum ada kan di Indonesia. Akhirnya kita pinjem sepeda yang Polygon. Indonesia sudah mengeluarkan yang sepeda berdua itu tandem boncengan Arburi itu yang bersamaan itu loh. Itu adalah teman saya di kampus dosen itu punya. Tak pinjem untuk seleksi sampai latihan persiapan awal Indonesia itu pakai sepeda itu. Ya saat atlet kita sudah bagus powernya dan sebagainya, setelah digenjot ya mungkin lepas. Kekuatannya kan beda tanding kan gitu. Karena itu bukan standar ya bukan Pak. Standarnya itu di cycling, jadi beberapa kendala itu menjadi bahan yang mesti harus kita pecahkan sampai sekarang. Tapi alhamdulillah dengan pelan-pelan akhirnya kemarin kita beli inventaris, akhirnya dari NPC pusat kan gitu kan, inventaris dan sebagainya, akhirnya
kita berkembang itu. Tapi masih kesulitan dan kita terus sosialisasi untuk balap sepeda itu. Kemarin akhirnya di Peparnas kan sudah muncul ditandingkan kan, artinya kejuaraan nasional sudah ada, membuka daerah untuk nanti membina, saya kira begitu Mas Bayu. Ya. Kalau di level internasional sudah ada prestasinya, Pak? Oke, cycling ya. Untuk prestasi, kompetisi pertama, event pertama yang kita ikuti, itu kita persiapan ASEAN. Yang pertama di Malaysia sudah ikut ya, tapi kita belum siapkan benar-benar itu. Yang kita siapkan benar itu kita tuan rumah levelnya Asia. Waktu itu saya sebagai koordinator itu sama Menpora, itu ditanya, targetnya cycling apa medalinya? Ada level Asia kan, dan belum pernah kita uji coba. Belum pernah kita sparring uji coba, tryout gitu belum pernah. Saya hanya berani dengan kekuatan dulu 13 anak, saya hanya berani targetnya setiap sama Pak Deputi Menpora itu, saya hanya berani 1 perunggu gitu. 1 perunggu? Iya. Target waktu ASEAN Para Games di Jakarta 2018 itu Mas Ayu. Saya 1 perunggu aja, dirayu-rayu, mosok cycling hanya 1. Nah ini kan kita bicara realita, kemampuan kita. Saya mengkuri itu, kita juga belum tahu, masih buta juga kan, kekuatan lawan dan sebagainya di Asia itu siapa-siapa gitu. Akhirnya itu Mas Wahyu, kita berangkat dengan teman-teman, pokoknya kita raih, dapat medali dulu, pertama kali kita tanding resmi dengan hasil pembinaan begitu ya. Itu dulu. Ternyata ya alhamdulillah dengan perjuangannya kemarin kita sudah 1 emas tercapai. 1 emas. 1 emas. Kemudian kalau nggak salah 8 perak, 8 perunggu. Wow. Di Asia itu Mas Ayu 2018 itu. Mantap sekali ya dari target 1 perunggu. Ya, akhirnya kan melampaui kan. Ya, sangat melampaui itu. Melesetnya terlalu jauh. Iya, itu pertama Mas Ayu untuk di cycling. Itu di level kita pertama ya Mas Ayu. Terus kemudian berikutnya cycling itu kita persiapan yang ASEAN Para Games Filipina gagal kan. Si game-nya jalan. Pelatnahnya yang para ASEAN Para Games kan nggak jadi. Termasuk cycling sudah pelatnas nggak jadi tanding. 2000 berikutnya di ASEAN Para Games berikutnya cycling nggak ada. Terus berikutnya lagi di Indonesia dulu kita ganti Vietnam juga nggak ada. Di Kamboja kemarin ya, Kamboja juga nggak ada. Jadi atlet kita yang tidak ada event yang resmi gitu. Jadi mereka ya kayak untuk memotivasi dia gitu ya. Dia latihan terus nggak ada event kayak gitu kan bosen gitu. Pasti bosen sekali itu. Temennya cabur yang lain bertanding, ya dapat juara, dapat bonus, dapat itu kan seneng lah. Itu jadi tantangan sendiri untuk cycling. Ada event berikutnya kan kita nyiapkan yang Hangzhou kemarin Mas Wahyu. Di Cina ya? Cina. Jadi 2018 ada event berikutnya untuk cycling itu yang kita ikuti di Hangzhou. Hangzhou itu targetnya kemarin kita harus naik kan gitu. Naik untuk target medalinya. Padahal di negara orang loh Mas. Di negaranya yang juaranya dunia loh Mas. Di Cina loh. Tuan rumahnya. Kami ya harus naik targetnya begitu. Dari 1 kita ke sana, saya nggak berani sebenarnya target itu. Cabur-cabur yang lain aja targetnya pada diturunkan, kami harus. Akhirnya kami beranikan untuk nganu 2 medali begitu Mas. 2 emas? Iya, 2 emas itu yang kita targetkan di anu. 2 emas, 2 perak, 2 perunggu. Dan hasilnya? Hasilnya ya alhamdulillah karena perjuangan anak-anak yang sudah puasa gelar tadi ya. Dari 2018 latihan terus tadi. Semangatnya luar biasa, ada efeknya. Dengan kemantapan mereka, motivasi yang terus kita berikan ke mereka, anak-anak itu ya ke atlet. Di Hangzhou kemarin kita telur 3 emas tercapai. 3 emas. Lagi meleset lagi. Kata lagi. Kemarin 3 emas, kalau nggak salah 4 perak, 4 perunggu atau saya lupa perunggu. Jadi itu lesetnya ke sana. Jadi dari 2 semuanya bisa kita tembus. Nah, itu. Nah, ini level Asia gitu, level Asia. Tapi kalau yang di level Paralimpik memang di cycling kita belum bisa dapat medali, tetapi sudah meloloskan 1 atlet untuk bisa bertanding. Di cycling nggak ada yang namanya tiket anu ya. Ya. Jadi kita harus mengikuti 1 event dunia yang sampai World Champ itu harus ikut dan ngumpulin poin. Ya. Poin negara itu kalau sudah terpenuhi 1 slot itu harus setiap negara harus mengumpulkan sekian
ribu kayak gitu ya. Yeah. Itu kalau di cycling mungkin cabur wildcard ya, namanya wildcard ya itu. Yeah. Jadi jatah wildcard itu kalau cabur lain ada, tapi kalau cycling nggak ada. Jadi kita bisa tanding di sana karena hasil poin yang kita kumpulkan. Oh. Walaupun kita belum bisa sampai medali begitu ya. Pak Dri itu waktu di Tokyo itu masih ranking 6 besar. Oh. Terus di Paris kemarin kelihatan 8 atau 10 malah turun. Jadi kelasnya dia ya, di kelasnya dia itu. Iya. Itu untuk di cycling sementara Mas Wahyu. Ngeri sekali ini Pak Umar. Kalau saya simak-simak ceritanya dari awal itu Pak Umar memang spesialis merintis. Dan semuanya berhasil, Pak. Alhamdulillah, berkat doa dan dukungan semuanya. Atlet, kemudian orang tua yang kita ajak untuk itu. Kemudian juga kebersamaan support dari pemerintah, support dari NPCI. Dan kalau nggak ada NPCI, pemerintah kita alat-alat yang kita kan mahal tadi kan untuk bertanding itu Mas Wahyu saya kira. Jadi kalau saya prinsipnya mau belajar dan semuanya harus terus kita progres terus begitu ya, harus dipelajari kekurangannya apa terus untuk mengarah ke sana. Kita riset begitu. Terakhir Pak Umar. Siap Mas Wahyu. Pesan untuk masyarakat luas. Terkait olahraga disabilitas. Mungkin anak-anak yang memiliki disabilitas atau orang tua yang memiliki anak disabilitas. Pesan-pesan dari Pak Umar apa ini Pak? Masih jadi tantangan walaupun sebenarnya yang berhasil sudah banyak begitu ya Mas Wahyu. Jadi perlu penyadaran kepada orang tua. Yang pertama untuk orang tua. Jadi satu, bahwa potensi anaknya yang mengalami disabilitas itu bukan kelemahan, tapi bisa kita kaji, bisa kita orbitkan kekuatan di balik kelemahannya itu. Jadi mereka punya potensi Mas Wahyu. Itu harus kita terus galakkan. Walaupun sekarang sudah banyak yang orang tua sadar, tapi masih di kampung-kampung, di daerah-daerah sudah itu masih yang seperti itu. Itu harus kita galakkan. Yang kedua, bagi anak-anak yang potensinya itu, kita butuh role model untuk memberikan gambaran ke mereka. Ini loh atlet dengan kondisi seperti kamu bisa juara, bisa dapat pendidikan yang gratis, dibiayai pemerintah, dibiayai organisasi begitu ya, untuk bisa tampil itu. Maka terus kita galakkan untuk ke sana. Kemudian dari pemerintah saya kira pemerintah sudah welcome dengan perjuangan NPCI Pusat, Pak Seni, teman-teman pengurus dan sebagainya perjuangan ke pemerintah untuk mengangkat olahraga disabilitas itu setara dengan olahraga able begitu ya. Maka dengan KONIS kita sudah setara kan begitu. Atlet yang able di Paralimpik dia dapat medali emas, bonusnya sudah 5,5 M. Yang disabilitas juga sama. Sama ya. Sekarang sudah sama. Undang-undang disabilitas sudah ada. Maka itu terus kita galakkan sehingga di sini sudah ada kesetaraan Mas Wahyu. Nah itulah kita perlu itu jadi modal untuk teman-teman yang mengalami gangguan dan ini potensi. Kalau saya di orang akademisi Mas Wahyu, kajian mahasiswa saya dulu kan hanya olahraga able. Dengan kesetaraan olahraga disabilitas ini bisa mengangkat harkat martabat bangsa, martabatnya orang tua, organisasi, anak itu sendiri. Ya, dengan kesetaraan tadi, maka itu terus kita galakkan. Maka kajian-kajian di olahraga masih minim sekali. Saya memulai di Solo, UNS, FKOR, kita coba anak-anak yang kira-kira kamu meneliti yang terkait dengan olahraga able sudah banyak, saingan banyak. Tapi olahraga disabilitas, olahraga paralimpik masih sedikit. Padahal di situ juga butuh kajian-kajian ilmiah. Nah disitulah Mas Wahyu, jadi sentuhan-sentuhan akademisi, teman-teman mahasiswa, dosen, itu perlu juga mengarah ke sana. Itu saya kira Mas Wahyu, sehingga semua kita perlu bersama berkolaborasi untuk terus mengangkat olahraga disabilitas. Nah, Pak Umar. Iya, Mas Wahyu. Bapak ini kan spesialis merintis dan Bapak sudah bercerita ada 3 cabur yang sudah Bapak kembangkan. Kalau di Jawa Tengah sendiri, Pak, perkembangannya dari 3 cabur ini bagaimana, Pak? Oke, di Jawa Tengah saya kira 3 cabur juga sudah dibina, Mas Wahyu. Sepak bola SIPI kita juga sudah di 2016 itu Jawa Tengah Peparnas Jawa Barat begitu ya. Itu adalah di nasional itu saya mempertandingkan sepak bola itu kita mulai dari Rio Mas Wahyu. Jadi Peparnas Rio itu baru kita setting bukan sepak bola tapi futsal. Nah, saya ditunjuk TD di NPC itu. Jadi menyelenggarakan itu. Kemudian di Jawa Barat itu kita tandingkan untuk sepak bola SIPI tetapi masih modifikasi. Pemainnya belum 7 tapi 5. Ya, karena daerah-daerah kan sulit itu untuk kirim itu.
Nah, termasuk Jawa Tengah itu kemarin juga sudah ngirim perwakilan untuk sepak bola sipil di Jawa Barat itu. Nah, berikutnya Jawa Tengah untuk sepak bola sipil juga bina. Kemarin saat Peparnas yang Papua itu sudah ngirim juga untuk itu ya. Kemudian yang kemarin di tuan rumah kita 2024 kemarin Peparnas kita tuan rumah mengganti Medan ya, Sumut, itu juga sepak bola sipil juga ditandingkan dan kita memang belum emas. Karena emasnya nasional itu ternyata di Kalsel, Mas. Oh, gitu ya malah dia. Sana ada pemain utamanya, pemain timnasnya sepak bola sipil kita, Yahya itu. Nah, itu jadi ikonnya maju di sana gitu. Jadi kita belum bisa ngalahkan untuk sepak bola sipil di Jawa Tengah, Mas. Jadi tetap jalan terus dan atlet Jawa Tengah tetap menyumbang timnas juga begitu. Tapi di Peparnas kita masih kalah dengan Kalsel ya. Kalsel itu. Kemudian untuk Bojia ini utamanya. Atlet-atletnya Jawa Tengah itu tulang punggungnya nasional itu. Afrizal itu kan dari atlet kita Jawa Tengah begitu ya. Dapat medali di sana, itulah Bojia. Jadi Bojia memang Jawa Tengah masih kuat. Jadi untuk pembinaannya terus berjalan dan menjadi ikonnya untuk nasional begitu ya. Untuk ini akhirnya terus berkembangan terus untuk itu. Kemudian untuk balap sepeda, ini yang baru. Nah ini. Walaupun kita di nasional juga sudah mengirim beberapa atlet ya. Jawa Tengah ada Habib Saleh. Padahal Habib Saleh itu dulu anak buah saya waktu dapat emas sepak bola sipil itu. Karena posisinya sipil, tapi dia kelas di cycling masuk, Mas. Termasuk kelas yang berat. Artinya kelas yang atletnya itu berat begitu ya. Jadi Habib itu juga dapat perunggu juga dulu ya di Asia itu kita tuan rumah di Jakarta itu, level Asia itu kita juga punya atlet-atlet yang cycling di sana. Nah itu untuk Jawa Tengah di cycling kita juga 3 cabur itu kita juga punya support untuk atlet nasional. Jadi pembinaannya memang kesulitannya saya di cycling untuk pembinaan 1-2 ada ya atletnya. Kemudian di Grobogan juga sudah ada juga yang Abid itu menyumbang untuk di nasional untuk atlet-atlet di cyclingnya itu. Kemudian kaitannya dengan pembinaan di Jawa Tengah, kemarin cycling pertama kali ditandingkan di Peparnas, kita tuan rumah, kan ada cycling itu memang ditandingkan. Nah itu menjadi luar biasa. Perlu tahu ceritanya itu. Gimana luar itu? Biasanya. Gimana itu? Ya cycling kan banyak medali waktu itu ditandingkan. Nah kita itu atlet-atlet kita yang kita siapkan Jawa Tengah Peparnas itu menguasai merajalela itu 26 medali emas kemarin. 26 medali emas. Padahal saat untuk target di medali kita kemarin hanya berapa, nggak berani mulu-mulu. Hanya 10 atau berapa gitu, Mas. Wow. Dari 10 medali emas jadi 26 medali emas. Itulah anak-anak ya kekuatan. Jadi betul-betul lah ini kami punya program untuk perkembangan ke depan. Jadi cycling itu membina kan sulit. Baru daerah-daerah tertentu saja, termasuk di Jawa Tengah ini supaya jadi andalan dan nanti di daerah-daerah juga ada pembinaannya. Rencana di Peparnas kita sudah berhasil dan itu tugas berat. Karena aturan di Peparnas kan atlet yang sudah dapat medali emas jadi atlet elit Peparnas berikutnya. Iya, betul. Atlet kita yang tanding kemarin dapat emas semua, Mas Wahyu. PR besar untuk Jawa Tengah itu. Nah inilah yang jadi PR besar saya. Maka dengan program Jawa Tengah, saya di Pinterest toh. Ini salah satunya bahwa cabur cycling yang menjadi andalan itu menjadi prioritas untuk pembinaan. Nah, akhirnya solusi saya ya supaya di daerah nanti ada potensi-potensi atlet itu kan ditandingkan di Peparprov. Itu salah satu solusinya ya. Solusinya gitu. Iya. Jadi Peparprov kita tandingkan nanti supaya daerah-daerah saya akan ngirim, saya punya atlet ini kita kirim, kita tandingkan supaya nanti ada SDM, ada calon-calon atlet yang kita bina untuk persiapan Peparnas 2018. Dan ini gitu. PR besar buat PR besar, ya? Betul. PR besar saya itu. Makanya saya di sini salah satunya dengan pengurus begitu. Pak, tolong saya titip karena jangkauan kita untuk 2028 begitu ya. Ini cycling besok mereka sudah nggak bisa bertanding kalau yang elit kan hanya satu nomor pertandingan kan hanya satu medali gitu. Nah kalau kita nggak nyiapkan yang
generasi berikutnya, lapis berikutnya untuk nanti levelnya nasional kan berat gitu. Ya, ketinggalan kita pasti. Ketinggalan. Iya. Itu PR besar saya itu Mas Wahyu. Itu yang kita lakukan. Iya. Maka di pembinaan di sini akhirnya kan dengan program kita di Pinpres kan untuk semua ya, termasuk Ibu Ketua sudah mencanangkan bahwa setelah Peparnas kemarin kita juara umum yang spektakuler gitu ya. Saya kira sudah kita dengar ceritanya dari Ibu Ketua, dari Pak Sekretaris dan sebagainya. Kita berhasil di Peparnas kemarin, itu adalah menuju ke sana kita perlu pembinaan yang luar biasa regenerasi berikutnya. Maka kita nyiapkan yang ada talent scouting, ada pembinaan PJPAP ya, pembinaan jangka panjang atlet potensial. Kemudian juga ada nanti sentra ya, pembinaan sentra olahraga itu. Saya kira gitu Mas Wahyu. Terima kasih ya. Mantap Pak Umar. Pak Umar, terima kasih Mas atas Wahyu sharing-sharingnya dan kehadirannya. Ya. Sobat Para Tangguh, semoga obrolan tadi menjadi inspirasi, motivasi, dan informasi. Dan buat kalian-kalian yang pengen request tema, bisa komen di sosial media kami. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, and share YouTube NPCI Provinsi Jawa Tengah. Salam Para Tangguh. Salam Para Tangguh.